Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat serta perlindungannya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam proses pembelajaran secara virtual. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Firman pada proses pembelajaran sebelumnya, bahwa kali ini saya akan mempresentasikan materi kelas 10, yaitu manusia dan perubahan yang berkelanjutan dalam sejarah. Yang pertama-tama dalam penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian perubahan dalam sejarah dan pengertian keberlanjutan dalam peristiwa sejarah. Teman-teman sekalian, konsep perubahan dalam sejarah itu menurut Heraklitus merupakan sebuah pantarei atau tidak ada hal yang tidak dapat berubah. Contohnya itu perubahan dalam suatu peristiwa sejarah, yang salah satunya itu adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan suatu bentuk perubahan mendasar dari masyarakat Indonesia yang terjajah dan menjadi masyarakat yang merdeka. Kemudian yang kedua itu jenis perubahan sejarah. Yang pertama itu perkembangan kehidupan masyarakat. Ada yang berlangsung lambat dan juga ada yang berlangsung cepat. Yang lambat sering kita sebutkan evolusi, dan yang cepat sering kita sebut revolusi. Contoh dari perubahan yang lambat yaitu masyarakat di Pulau Jawa dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan. Sedangkan perubahan yang cepat itu contohnya adalah revolusi Prancis pada tahun 1489 yang secara singkat mengubah Prancis dari bentuk monarki menjadi bentuk republik. Yang kedua, arah perubahan dibedakan atas dua lagi, yaitu progres dan regres. Progres adalah perubahan keadaan yang menjadi lebih baik, sedangkan regres adalah perubahan ke arah yang lebih buruk. Perubahan yang lebih baik contohnya itu modernisasi di benua Eropa pada abad ke-18, sedangkan perubahan yang buruk itu krisis moneter yang terjadi di Indonesia itu pada tahun 1998 sampai 1999. Yang ketiga itu faktor penyebab perubahan. Faktor penyebab perubahan itu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal itu antara lain itu perubahan penduduk, penemuan baru, konflik dalam masyarakat itu sendiri, dan pemberontakan. Sedangkan faktor eksternal itu faktor alam, peperangan, pengaruh kebudayaan dari masyarakat yang lain. Itu berkaitan dengan perubahan dalam sejarah. Yang kedua itu kita membahas tentang keberlanjutan dalam sejarah. Keberlanjutan merupakan rangkaian peristiwa sejarah yang saling berkelanjutan. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Kehidupan manusia merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang. Adapun konsep keberlanjutan dalam sejarah itu yaitu perkembangan. Yang pertama itu perkembangan. Perkembangan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Yang kedua itu keberlanjutan. Keberlanjutan atau kesinambungan. Keberlanjutan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya itu pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik upeti raja taklukan. Belanda meniru raja-raja pribumi. Yang ketiga itu pengulangan. Pengulangan merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi pada masa berikutnya. Contohnya, peristiwa mundurnya Presiden Soekarno akibat demo mahasiswa. Demikian juga yang terjadi pada peristiwa mundurnya Presiden Soeharto akibat aksi dan demo mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga itu perubahan. Perubahan terjadi apabila dalam suatu masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya itu revolusi industri di Inggris. Yang berikut yaitu penerapan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Masa lalu
merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Namun, masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan, sehingga dalam sejarah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian kita beralih ke manusia dalam perubahan dan keberlanjutan sejarah. Kehidupan manusia tidak statis atau tidak menetap pada suatu titik. Mulai dari lahir sampai tumbuh seperti sekarang merupakan salah satu bukti bahwa manusia selalu mengalami perubahan. Perubahan pun kemudian berkelanjutan tanpa terputus. Apabila dikaitkan dengan peristiwa sejarah, kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah merupakan adanya manusia sampai sekarang adalah peristiwa yang berkelanjutan. Peristiwa masa lalu berkaitan dengan erat peristiwa setelahnya. Di dalam sejarah dinyatakan bahwa segala sesuatu yang tersedia sekarang merupakan produk dari perkembangan pada masa sebelumnya. Perubahan adalah proses masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Hal itu karena praktik lama dinilai tidak memadai atau menunjang kemajuan kehidupan. Adapun penyebab terjadi perubahan antara lain seperti pada penjelasan sebelumnya itu perang, bencana alam, revolusi, krisis ekonomi, reformasi, dan globalisasi dan sebagainya. Perubahan pun ada sifatnya, itu terbagi menjadi dua, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang melewati proses perencanaan tertentu. Contohnya itu pada masa pemerintahan Jokowi di Indonesia, yaitu merencanakan pembangunan tol laut agar daerah terpencil dapat pasokan dari ibu kota dengan mudah dengan strategi pencapaian pembangunan untuk perubahan. Dan perubahan yang tidak direncanakan yaitu dampak yang tidak diharapkan dari yang tidak direncanakan itu sendiri seperti bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kemudian faktor penunjang atau penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama itu jiwa terbuka terhadap perubahan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu bertambahnya perbendaharaan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu timbulnya keinginan baru yang dipancangkan sebagai cita-cita nasional dan harus diperjuangkan pencapaiannya. Yang keempat itu bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kelima itu adanya penemuan baru. Yang keenam itu adanya pengaruh kebudayaan lain. Dan juga adanya konflik dalam masyarakat serta revolusi yang menginginkan perubahan. Adapun contoh berkaitan dengan manusia yang hidup dalam perubahan dan keberlanjutan seperti pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Pendidikan tradisional merupakan konsep lama, sangat menekankan pentingnya penguasaan bahan pelajaran. Menurut konsep ini, rasio ingatanlah yang memegang peranan penting dalam proses belajar di sekolah. Seperti kita ketika dalam pendidikan tradisional atau memakai konsep lama itu seketika mau ulangan atau ujian itu kita menghafal materi-materi yang akan diuji. Kemudian konsep pendidikan modern itu atau konsep baru yaitu pendidikan menyentuh setiap aspek kehidupan peserta didik mulai dari aspek kognitif, kemudian aspek karakter dan lain sebagainya. Pendidikan merupakan proses belajar yang terus-menerus. Pendidikan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan pengalaman baik di dalam maupun di luar situasi sekolah. Pendidikan dipersyaratkan oleh kemampuan dan minat peserta didik, juga tepat tidaknya situasi belajar dan efektif tidak cara mengajar. Begitulah konsep pendidikan modern. Teman-teman dan Pak Guru, sekian penjelasan dari saya berkaitan dengan materi kelas 10 yaitu manusia dan perubahan yang berkelanjutan dalam sejarah.
Saya mengharapkan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada sehingga kita tetap dijauhkan dari virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda bumi Nusantara dan dunia. Sekian dan terima kasih.